Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanya... Sama-sama saudara, mari kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan, saatku memuji-Mu Tuhan, Roh-Mu bekerja. Haleluya. Saatku memuji-Mu, Roh-Mu bekerja. Saatku menyembah-Mu, Kau bertata di atas pujian. Katakan dari awal, saatku memuji-Mu, saatku memuji-Mu, Roh-Mu bekerja. Saatku menyembah-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita katakan dari awal, saat ku memuji-Mu Tuhan. Saat ku memuji-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku menyembah-Mu, Kau bertata di atas. Katakan dari awal, saat ku memuji-Mu Tuhan. Saat ku memuji-Mu, Roh-Mu bekerja Tuhan. Dan saat kami menyembah-Mu Tuhan, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku
terima pujian dan penyembahan kita dari dalam hati kita, seluruh hidup kita, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, mari dengan kasih Kristus, saya undang semua kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan pujian dari dalam hati kita. Kita katakan, kami angkat hati kami Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi ya Tuhan, selalu Engkau Tuhan penolong kami. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kembali katakan dari awal, apapun yang terjadi
bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan, bersama-sama dengan umat-Mu dalam suatu ibadah, kami datang kepadamu dalam ucapan syukur bahwa hari-hari kami, walaupun sukar dan berat, tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau mencukupi, Engkau memberikan kesehatan, dan Engkau juga memberikan damai dan sukacita. Dan kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, dengan tubuh yang sehat, masih bernafas, masih ada tempat tinggal untuk bernaung, masih ada rezeki yang Kau sediakan, masih ada saudara-saudara, keluarga yang mengasihi kami, masih ada sukacita. Semua adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami. Dan biar kiranya Tuhan, segala sembah, puji-pujian kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Memberkati seluruh tim sehingga memungkinkan terselenggaranya ibadah ini. Baik tim IT, memberkati para pemain musik, memberkati singer, song leader, dan juga memberkati setiap kami yang saat ini mengikuti ibadah. Dan sekarang saatnya Engkau yang berbicara bagi kami Tuhan. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman itu adalah Engkau sendiri. Firman yang mengubahkan, firman yang menyembuhkan, firman yang membuka jalan di mana tidak ada jalan, firman yang memberikan kami kekuatan, damai dan sukacita. Dan hari ini Tuhan, ketika kami datang kepadamu, bukan karena kami kuat, tetapi Engkau yang memberikan kami kekuatan dalam segala permasalahan dan persoalan kami. Ketika kami datang kepadamu dengan terasa begitu berat, kami percaya Tuhan, bahwa Engkau lebih besar dari setiap permasalahan kami. Kami percaya Tuhan, ini bukan suatu kebetulan, karena Engkau kenal kami, Engkau mengasihi kami, Engkau tahu permasalahan kami, dan Engkau mau melakukannya bagi kami. Berfirmanlah Tuhan, hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Bukankah Engkau mengasihi kami, dan Engkau mau memberkati kami, setiap kami yang saat ini beribadah bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mengucap syukurlah kita sehari demi sehari, seminggu demi seminggu, semua dalam pertolongan Tuhan. Apa yang tidak mungkin buat kita, bagi Tuhan sangat mungkin. Tetaplah kuat, tetaplah semangat, dan kita akan lihat bahwa Tuhan terus menjagai. Dia akan memperlengkapi kita. Kemuliaan demi kemuliaan akan kita terima ketika kita tetap teguh bersama dengan Tuhan. Nah Bapak, Ibu, saudara-saudara, tetaplah pakai masker ya, tetap jaga kesehatan supaya kita lebih sehat. Walaupun sudah divaksin, udah lengkap begitu ya. Dan kita terus berdoa. Kita minta supaya Tuhan membuat sesuatunya lebih indah, lebih baik, lebih diberkati, lebih sukacita, dan lebih sehat, bukan? Nah hari ini kita akan belajar dari seorang anak muda yang saat itu dia sebenarnya sedang stres. Dia sebenarnya sedang tertekan oleh rasa takut. Dia itu dalam suatu pelarian yang dikejar-kejar oleh kakaknya, gitu, dalam suatu pelarian. Dan anak muda ini kita tahu ya, anak muda ini bernama Yakob. Nah dalam suatu pelariannya itu, dalam keadaan takut, dalam keadaan depresi itu, dan di tengah jalan dia tertidur di suatu tempat. Dan ketika dia tertidur, dia bermimpi dan bertemu dengan Allah. Suatu pengalaman yang luar biasa bagi seorang muda ini. Sehingga dari sejak saat itu dia mulai bisa menyadari bahwa dirinya itu berarti. Sebelumnya dia tuh sudah hopeless, dia tuh sudah putus asa. Apa yang terjadi, terjadilah. Ternyata sejak dia bertemu dengan Allah secara pribadi dalam mimpinya itu, dia bisa menyadari bahwa hidupnya itu berarti. Dan dia mulai merubah. Artinya berubah, jadi sikap hidupnya dan tujuan hidupnya berubah setelah dia bertemu dengan Allah.
Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah engkau pernah bertemu dengan Allah? Dalam percakapanmu, dalam doamu, atau mungkin melalui mimpi, atau melalui hal-hal yang luar biasa yang kau rasakan, ini benar-benar pertolongan Allah, ini benar-benar anugerahnya. Nah, itulah ketika Allah menyatakan sesuatu, seperti juga seorang pemuda ini, lalu hidupnya berubah. Dia mulai mengerti arti hidupnya, bahwa hidupnya itu berarti di hadapan Tuhan. Yang dia tadinya berpikir cuma seperti apa adanya, dia mulai paham bahwa Tuhan itu mempunyai rencana indah dalam hidupnya. Demikian juga kita pada hari ini, bukan? Kalau kita masih ada, kita masih sehat, masih ada rezeki untuk dimakan, masih ada sanak keluarga, masih bernafas, ya bukankah ini adalah anugerah? Percayalah, karena Tuhan masih punya banyak rencana yang indah dalam hidupmu. Demikian juga seperti si Yakub ini. Jadi dalam mimpinya dia bertemu dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan baca dulu suatu kisahnya, yaitu dalam Kejadian pasal yang ke-28. Kejadian pasal yang ke-28 mulai ayat yang ke-10. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu, maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Sampai di sini saja pembacanya Bapak Ibu Saudara, dan kita sudah tahu ya, nanti saudara bisa membacanya sampai habis, sampai tuntas ya, dan kita singkatkan supaya tidak berlarut-larut, bukan? Nah, kita lihat dalam suatu mimpi itu, Yakub bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu Saudara, bertemu dengan Tuhan itu terkadang di tempat-tempat yang kita tidak sukai, ya kadang-kadang di tempat-tempat yang kita nggak mau gitu bertemunya. Nah, Yakub bertemunya itu bukan di mall atau di rumah yang mewah atau di tempat pesta-pesta yang sukacita. Justru ketika dia dalam pelarian, ketika dia dalam keadaan depresi, dalam keadaan takut, dalam keadaan khawatir, justru dia bertemu dengan Allah. Artinya Allah itu justru ada ketika kita membutuhkannya. Apalagi kalau kita tidak membutuhkan, ya, bukankah kita harus selalu mengucap syukur, bukan? Nah, itulah Yakub. Ya, dalam keadaan seperti itu justru dia bertemu dengan Allah. Di dalam firman Tuhan juga ada contoh lain. Ya, ada satu keluarga, ya, itu kisah Naomi kan. Ada satu keluarga berangkat dari Bethlehem ke Moab, ya, dan ada seorang ibu yang bernama Naomi. Dia itu bertemu dengan Tuhan ketika suaminya sudah meninggal.
anaknya 2 orang, Mahlon dan Kilion, yang merupakan harapannya juga meninggal. Dalam keadaan putus asa seperti itu, justru dia bertemu dengan Tuhan. Dia dengar ternyata Tuhan sudah merubah keadaan dari keadaan kelaparan menjadi keadaan diberkati. Itu adalah contoh juga. Seperti Yakub, bukan? Dalam keadaan seperti itu justru dia bertemu dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kita tidak berharap harus menderita dulu baru bertemu dengan Tuhan. Tidak berharap harus susah dulu, harus bisnis hancur berantakan dulu baru bertemu dengan Tuhan. Tentunya kita tidak berharap seperti itu, bukan? Tetapi ini mau menceritakan dalam keadaan sulit pun Allah itu bisa ditemui. Bahkan dia mau dia datang. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, seringkali juga bertemu dengan Tuhan itu merupakan pengalaman hidup, ya. Ada yang bertemu dengan Tuhan itu ketika dia sakit dan sudah sekarat, artinya dokter sudah vonis gitu ya. Lalu di situ dia bertemu dengan Tuhan, lalu dia bangkit dan sehat kembali. Itu adalah pengalaman-pengalaman pribadi. Ada yang bertemu dengan Tuhan ketika dia di penjara, baru dia bertemu dengan Tuhan. Aku menyesal, aku sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Dan dia bertemu dengan Tuhan, lalu hidupnya berubah. Seperti si Yakub, ketika bertemu dengan Tuhan, hidupnya berubah. Langsung dia mulai mengerti bahwa hidupnya ini berarti di dalam Tuhan. Dan banyak hal juga ya, ketika musibah juga bisa, ya, penyakit yang saya katakan tadi, pokoknya hal-hal lain itu seringkali bertemu dengan Tuhan pada saat-saat yang tidak kita sukai. Tetapi di situ kita lihat kebaikan dan kemurahan hati Tuhan kepada setiap kita, karena kita adalah umatnya. Hal lain lagi, ya, kita belajar dari Yakub, bertemu dengan Tuhan. Ketika Yakub bertemu dengan Tuhan, nah, bertemu dengan Tuhan kadang-kadang, ya, kalau kita belajar dari kisah ini, bertemu dengan Tuhan justru ketika segala sesuatu yang menjadi andalan kita itu hilang. Segala sesuatu yang menjadi menurut kita itu kekuatan kita itu hilang. Segala sesuatu yang merupakan kebanggaan kita hilang. Saat itu justru kita bisa bertemu dengan Tuhan. Halo. Yakub itu anak emak, ya. Anak rumahan. Beda dengan Esau kakaknya. Esau kakaknya biasa di luar. Wih, pandai dia, pandai berburu. Rusa lari di panah sama dia jebret atau ditombak, kena gitu ya. Binatang-binatang buas kalah sama dia. Wah, hebat, luar biasa Esau. Tapi Yakub itu anak emak, anak rumahan, nggak pernah kemana-mana. Makanya kalau waktu dia bilang dia melarikan diri, pasti udah gemeteran. Ya, itulah Yakub. Jadi Yakub itu segala sesuatunya diurusin sama ibunya, diurusin sama mamah, diurusin sama orang tuanya. Bahkan sampai urusan-urusan mau diberkati, urusan kepada bapaknya, semua disediakan oleh ibunya. Tetapi dalam pelarian itu, ketika dia tidak lagi bersama ibunya, dia kehilangan yang menjadi pegangannya. Dia merasa putus asa. Dia merasa aku tidak berdaya. Dia merasa kemana aku ini. Dia merasa entah apa yang harus aku perbuat. Disitulah Tuhan hadir. Halo, Bapak Ibu saudara-saudara. Kalau tadi Yakub bertemu di tempat-tempat yang tidak kita sukai, atau dalam keadaan-keadaan yang tidak kita sukai, dan hal lain mau berkata, ketika kita kehilangan semua yang kita andalkan, ketahuilah bahwa masih ada Tuhan bersama dengan engkau. Ketahuilah engkau tidak sendiri. Justru kata Rasul Paulus, di dalam kelemahanku aku melihat kuasa Tuhan itu betul-betul nyata dalam hidupku.
Tapi jangan salah nih, jangan tunggu sampai lemah dulu. Jangan tunggu sampai habis berantakan, semua terseok-seok dulu kan. Tapi ini adalah satu contoh dalam keadaan yang paling buruk menurut kita. Itu bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itulah Allah. Kita belajar dari seorang pemuda yang masih belia. Ini anak rumahan. Ketika dia tidak lagi bersama ibunya, artinya kehilangan pegangannya. Tapi ternyata Tuhan tidak meninggalkan dia. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup tidak akan menjadi lebih mudah. Semuanya juga sudah dikatakan, dengan keringatmu, dengan peluhmu, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tapi satu hal, bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kau. Dia tidak pernah kurang kuasanya untuk membuka jalan. Dia tidak kehilangan kasihnya sekalipun engkau sudah dalam keadaan putus asa. Dan di sini mau diceritakan, dalam keadaan di mana andalannya pun sudah tidak ada, semua-muanya tidak ada, dan justru Allah membuktikan bahwa Dia ada, Dia siap, dan Dia bertemu dengan Yakub secara pribadi. Itu sebabnya temuilah Allahmu secara pribadi. Temuilah Allahmu bukan sambil lalu, tapi khusus. Dia adalah satu pribadi yang betul-betul menjadi sumber segala-galanya bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita masih mengandalkan kekuatan kita, kita masih mengandalkan pengalaman, masih mengandalkan link bisnis kita, memang tidak salah. Tapi firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Dan Amsal berkata, adakah yang lebih baik dari Allah? Kita baca ya, kita baca satu ayat dalam Amsal pasal 3 mulai ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Bapak Ibu saudara-saudara, adakah sesuatu dalam hidup ini yang kita andalkan yang lebih dari kuasa Tuhan? Dia adalah sumber kekuatan. Bahkan nafas hidup kita juga Dia yang berikan. Dan Yakub bertemu dengan Allahnya ketika segala sesuatunya hilang. Jadi enggak ada satupun yang membuat kita menjadi khawatir, karena Allah siap dan selalu bertemu dengan kita. Lalu kita lihat Yakub ini seperti saya singgung, dia itu betul-betul orang rumahan, anak emak, enggak tahu apa-apa. Tetapi kita lihat bahwa Allah untuk bertemu seseorang, Dia itu menerima apa adanya. Dan itu juga hal penting yang kita bisa lihat dari kehidupan seorang pemuda ini. Dia belum jadi apa-apa. Dia belum jadi seperti Abraham diberkati dan berhasil. Dia belum jadi seperti Ishak, di tanah gersang pun dia menabur sukses. Firman Tuhan berkata dia jadi kaya dan semakin kaya. Belum apa-apa dia baru keluar dari rumahnya cuman bawa gembolan. Tapi Tuhan terima dia. Itulah Allah. Selain itu kita lihat ketika Yakub bertemu dengan Allah, hidupnya berubah. Ini yang seringkali kita sebut reborn, lahir baru. Tubuhnya tubuh yang lama, tapi berfikirnya, imannya, rohnya adalah yang baru. Iman dan roh yang diperbaharui di dalam Yesus Kristus kekuatannya. Ada contoh, Sakyus sebelumnya dia seorang pemungut cukai, tidak disukai, tukang palak begitu mungkin ya. Tapi ketika dia bertemu Yesus, hidupnya berubah, keluarganya berubah,
damai sukacita ada di dalam hatinya, bahkan seakan suasana sorga turun dalam hidupnya. Itu Sakius. Nah, di dalam Kristus dikatakan, kalau satu pribadi bertemu dengan Dia, yang lama itu sudah berlalu dan hidup yang baru itu sudah datang, sudah terbit. Kita baca ya sebagai ayat penutup. Dua Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus katakan, di dalam Kristus yang lama itu sudah liwat, yang baru sudah datang. Betul-betul baru, bukan yang lama diperbaharui gitu ya, dimodifikasi, dipermak, bukan. Tapi betul-betul baru, hatinya baru, imannya baru, cara berpikirnya baru, yaitu cara berpikir di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, temuilah Allah secara pribadi. Dalam keadaan apapun kau temui Dia, Dia tidak pernah menolak engkau. Dalam hal engkau ingin bertemu dengan Allahmu, Allahmu pun ingin bertemu dengan engkau. Karena Dia kenal kita, Dia tahu siapa kita, Dia tahu keberadaan kita. Dia juga tahu ketika kita membutuhkan Dia, dan Dia siap untuk bersama dengan engkau. Tetaplah kuat, jaga imanmu, percaya, dan apa yang difirmankan, ini adalah firman yang benar, firman yang Allah katakan melalui firman dan Roh Kudus, dan engkau akan melihat kuasa Allah dinyatakan dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam rumah tanggamu, dalam keluargamu, dalam cita-citamu. Siapapun kita, Allah itu Allah yang tidak terbatas, dan Allah itu Allah yang kenal dan mengasihi kita. Oke, mari kita tutup firman Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini Engkau masih berkenan kepada kami. Engkau menyuarakan dan menunjukkan isi hatimu yang penuh dengan belas kasihan, yang penuh dengan kasih, tanpa memperhitungkan siapa kami, tanpa memperhitungkan apa yang menjadi kesalahan kami. Bahkan Kau katakan yang lama sudah berlalu, bahkan yang baru sudah ada, sudah terbit. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu itu sedang melakukannya bagi setiap kami, dalam setiap permasalahan, dalam pergumulan, dalam cita-cita, dalam segala apapun yang kami perjuangkan. Engkau memberikan kami kekuatan. Pada hari ini Tuhan, hari pertama di minggu ini kami mulai bersama dengan Engkau dalam ibadah ucapan syukur. Dan kami menyerahkan sepanjang minggu ini, apapun yang Engkau percayakan untuk kami kerjakan dalam kesehari-harian kami, kami akan kerjakan dengan sekuat tenaga bersama dengan Engkau. Mereka yang berniaga, mereka yang berdagang, Engkau berkati Tuhan usaha mata pencarian mereka. Demikian juga mereka yang bekerja, tempat di mana Engkau tempatkan umat-Mu, Engkau berkati tempat itu. Jadikan keberadaan mereka bagaikan garam dan terang di dalam dunia ini. Kami berdoa juga buat anak-anak kami yang masih kuliah, mereka yang masih sekolah. Tuhan berikan hikmat dan akal budi dalam menghadapi mata kuliah dan mata pelajaran mereka. Berkati orang tuanya dan cukupi biaya pendidikan mereka. Jagai mereka, baik mereka di dalam perjalanankah atau dalam pergaulan mereka, Engkau menjagai Tuhan. Kami percaya bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Kau percayakan kepada kami. Itu sebabnya Engkau yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi mereka. Demikian juga ada yang mereka yang sedang mencari pekerjaan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak terpengaruh dengan keadaan atau bahkan dengan pandemi sekalipun. Engkau memberikan pekerjaan yang cocok, yang sesuai dengan seleranya, supaya mereka bisa mengucap syukur atas apa yang sudah Engkau kerjakan bagi mereka. Yang sudah tidak bekerja sekalipun, berkati anak-anaknya, berkati mantu-mantunya, berkati cucu-cucunya. Berikan kesehatan, berikan umur panjang, sampai kami bisa melihat kemuliaan Allah dan melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembalikan kami pada minggu berikutnya seperti hari ini, saat kami berkumpul dan beribadah kepadamu. Dan kami percaya Tuhan, semua adalah dalam tangan-Mu.
Engkau yang melakukannya bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sudah memberkati kami. Dengan iman, dengan sukacita, dengan ucapan syukur, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu.